Young entrepreneur spirit. Yes, never give up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman UKM Kewirausahaan Politeknik Negeri Banyuwangi. Perkenalkan saya Ahmad Madan Najis dari Divisi Kominfo. Nah, di video kali ini udah episode keempat kita udah melakukan podcast kewirausahaan. Dan di video kali ini saya ditemani dengan narasumber pemateri yang badass banget, sumpah keren. Ini keren banget daripada kalau dari sebelumnya keren-keren juga, tapi ini lebih keren lagi. Dan saya perkenalkan Mas Atik. Ya, saya dari Kit Anti Confection. Mas Atik dari mana tadi? Tik Atik Kit Anti. Kin Kit Anti. Kin ITNT. Ya, itu dia tadi yang disebutin semua aja ya, kayak gitu lah. Itu jadi konveksi gitu ya. Iya, dia bergerak di bidang jasa konveksi. Ya, bisa baju beda, baju seragam sekolah, baju kantor juga yang pernah saya ada. Mas tinggalnya di mana? Saya asli Genteng. Konveksinya juga di Genteng, Brenjong. Iya, konveksinya di wilayah rumah saya sendiri. Untuk sementara kan itu tempat produksi belum bisa satu tempat karena untuk karyawannya saya itu semua masih bermitra semua. Jadi belum ada yang terikat. Jadi sistem kerja dari Mas Atik ini, sistem kerjanya konveksi ini tidak karyawan pekerja gitu dong? Ya, pekerjanya bukan pekerja tetap. Ya. Jadi kayak bermitra kayak gitu dah. Jadi sistemnya kayak gimana sih? Kalau boleh dijelaskan? Kalau sistemnya kan sistem gorongan ya, kalau mitra. Ya, setiap kali ada orderan ya saya lempar ke penjahit, di mana untuk mengejar waktu deadline yang ditentukan konsumen itu saya bagi beberapa penjahit. Jadi untuk kenalan penjahitnya sendiri bukan satu orang, banyak orang sih. Kalian ngejar deadline-nya tadi. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang pesen doang, ada yang pesen ke Mas Atik atau ke si itu, apa orang lain? Untuk sistemnya itu gini, saya kan dalam produksi baju itu ada bagian pemotongan, penjahitan, bordil ya. Iya. Nah, saya ada berada di pemotongan. Jadi untuk bordil sama untuk penjahit itu komitra semua, lari. Nggak mungkin saya ngerjakan. Nggak mungkin semuanya juga dong ya kan. Bagi-bagi rezeki lah. Bagi-bagi rezeki. Nggak maruk lah kalau bisa. Nggak maruk. Itu kalau bahannya dapat dari mana? Kalau untuk supplier saya itu kebanyakan untuk kemeja. Untuk kemeja masih bisa dipasok dari Banyuwangi sendiri. Tapi untuk kaos sama untuk hoodie, seputar gini itu dari luar kota. Jadi bukan baru. itu pas kita kan misalkan Mas Atik beli nih bahan kayak gitu, itu bahannya belinya itu ke supplier itu sudah kayak ada hitam di atas putih kayak atau langsungan? Cuma langsung order segini, ini bahan ini kayak gitu doang gitu. Iya, kan kalau ke supplier belum bisa kan kalau di-cut gitu. Soalnya kan belum tentu satu supplier tadi memenuhi kebutuhan saya. Yeah. Kalau di-cut kan nggak bisa nyari yang lain saya lah. Bisa. Karena kadang kan juga membandingkan harga juga. Mencari bahan baku yang paling murah dan masih berkualitas. Oke. Jadi kalau misalkan ya di toko yang biasanya Mas Atik ini pesan gitu ya, Mas Atik pesan terus banyak kagak ada atau enggak banyak ada tapi mehong kayak gitu. Itu pindahkan. Biasanya itu kalau solusi saya ke supplier yang lama, tapi biasanya itu bisa pesan kayak inden. Jadi nunggu 1 minggu untuk barangnya datang. Jadi nanti saya konfirmasi ke pemesan, buatnya minta tambahan waktu deadline karena ada kendala itu. Soalnya kan bahan itu nggak selalu sama ada. Iya. Yang paling simpelnya itu kayak sweater gini ya. Kemarin pengalaman saya datang 2 roll, pesan lagi, warnanya beda udah. Padahal satu pabrik, satu toko. Warna beda tipis gitu. Itu kan berarti udah beda sama yang dipesan sama konsumen dong? Iya. Diapain? Diretur atau digimanain tuh barang? Kalau retur nggak bisa, tapi saya konfirmasi dulu. Soalnya kemarin kan COVID itu ya. Yeah. Jadi pabrik ini untuk produksinya nggak bisa skala besar, karena karyawannya banyak diberhentikan, banyak yang dirumahkan. Ya itu kan kebutuhan saya kemarin 3 roll, tapi ada 2 roll. Saya kabarin dulu ke pemesan. Ini ada dalamnya 2 roll. Untuk 1 roll ada kemungkinan nanti beda warna tipis. Oke. Saya yakinkan dulu ke konsumennya. Jadi nggak berani ngambil keputusan sendiri kan, soalnya tukang garapnya aja, penggarapnya aja lah. Terus sih yang bahan kaos sama hoodie biasanya begitu sih. Tapi kalau untuk yang sampel kemeja itu kan pakai katalog. Kalau katalog pasti udah. Udah pasti. Ada kode warnanya soalnya.
kalau misalkan ya ada konsumen udah pesen bahannya ini, ya kan, desainnya kayak gini, terus ukurannya kayak gini, pas ada kemungkinan berbeda dengan apa yang dipesan gitu, Berbeda kayak ukuran atau enggak bahannya meleset dikit kayak warna yang tadi misalkan, itu apa yang dilakuin sama tokonya Mas, sama konveksinya Mas Kalau Atik? yang beda warna ya kan tadi sudah saya yakinkan dulu. Iya. Kalau yang beda ukuran itu kan ada pilihan dari saya. Dia mau minta size chart ukur sendiri atau pakai sampel saya. Kalau sampel saya kan ada ukuran saya tes sampel size mulai size M, L, XL sama XXL. Iya. Jadi kan nanti ngukurnya pas. Itu sih. Kalau solusi saya biar meminimalisir kesalahan-kesalahan nanti waktu produksi. Oh iya, Mas Atik juga jual ke distro kayak gitu apa enggak? Untuk Atau cuma sementara pesanan? Pernah sih dulu pernah saya lakukan seperti itu 3 kali Iya. ke daerah Muncang. Kebanyakan nih distronya. Distro Muncar itu Muncar. parah sih itu. Saya Anak-anak distro banget itu. Penggemarnya juga banyak. Pernah 3 kali. Waktu itu belum pakai brand saya, itu di brand sama mereka. Oke. Tapi nggak saya lanjutkan ya karena itu. Masa saya melayani brand-brand mereka aja. Keinginannya bikin brand sendiri lah. Ya kali pakai mereka gue juga bisa guys. Anjay. Iya ini gitu, pakai brand sendiri nanti. Terus kalau kan ini kan berbidang dalam konveksi kan, berarti dalam pakaian gitu. Iya fashion. Fashion. Nah, kalau di fashion ini kan ada kayak tren yang mengikuti kan setiap tahun, tren tahun lalu 2019 kayak gini, 2020 kayak gini. Apakah Mas itu mengikuti tren atau hanya, kalau pesanan kan berarti ngikutin customer dong artinya. Tapi Mas sendiri apakah ada pikiran kalau misalkan bakal kayak yang distro tadi itu bakal kayak ngikutin tren terus kayak buat toko sendiri misalkan? Ini kalau untuk jual barang pasaran sama barang pesanan kan beda. Iya. Nah, kalau untuk barang pesanan biasanya kan kalau mereka belum punya desain, saya desainkan pilihannya yang tiga. Nah dari tiga ini kan pasti ada yang nyangkut satu. Kalau nggak gitu direvisi dulu, kayak gimana yang sampai fixnya. Kalau untuk barang pasaran itu ya harus ngikutin. Selama ini saya masih ngikutin, tapi belum berani untuk produksinya sendiri. Sementara ngikutin dulu lah. Masih ngikutin customer dulu. Fashion apa yang ada di pasaran sekarang. Itu tadi Masnya bilang kalau misalkan pakai buatin desain itu ya. Itu apakah dari awal, itu kan dari awal Masnya tanya dulu kan, ini desainnya dari kamu atau dari kita gitu. Itu kalau dari Mas Atik itu tambahan biaya apa gimana? Kalau selama ini saya desain Free? Wah. dari saya sendiri. Udah desain aja ke dia gitu, nggak usah beli baju, kayak desain aja. Desain cepat foto kami jadi. Wajir. Masnya udah mulai bisnis ini sejak kapan gitu? Kalau ini saya rintis sejak itu tahun 2016. Awalnya sih juga nggak nyangka bola lari ke sini gitu ya. Sebelumnya sih udah mulai bisnis, tapi di Palawija kayak cengkeh, kakao, sama kopi itu jual beli semacam jamu tadi yang saya ceritakan di awal. Iya. Itu sistemnya saya kayak retail. Saya beli di petani, saya jual ke tengkolak yang lebih besar. Gitu. Distributor lah ya. Distributor. Oke. Gitu. Terus setelah saya kuliah, kan nggak mungkin saya akan bisa bagi waktunya antara ke petani untuk kuliahnya. Alhasil waktu kuliah itu ikut organisasi eksternal, dipercaya suruh bikin baju organisasinya. Dari sana saya belajar, tertarik. Oke. Kebetulan juga di daerah saya kan daerah Genteng, itu sentralnya konveksi. Dari situ saya tanya-tanya ke senior-senior yang sudah berjalan di konveksi. Terus saya cari-cari toko-toko yang menjualnya itu harga grosir. Dari situ saya belajar total kuliah ya, sebelum kuliah ya. Kalau boleh tahu berarti dulu kuliahnya di Poliwangi kan? Alumni. Lulusan tahun berapa nih? Lulusan tahun 2020. Lulusan corona nih. Ampun bang. Lulusan corona nih. Ampun bang. Itu kan pas ngomong-ngomong soal corona nih. Pas awal corona dulu, bisnis konveksinya ini gimana? Apakah stay di jalannya atau melenceng apa gimana nih? Kalau untuk bisnis konveksi saya tetapkan, nggak saya tinggalkan karena lumayan lah. Tapi ya itu harus waktu awal corona ya itu perlu puasa dulu. Memang benar-benar puasa. Soalnya bukan saya aja, saya lihat dari yang udah pemain besar sampai semua penjahit itu udah banyak yang kolak kayak gimana? Kayak yang biasanya penjahit ya. Spesialis penjahit dia ada yang lari ke kulit jadinya.
gara-gara gak ada apa itu. Ada yang biasa dikirim seragam, ya tetangga sendiri ya dia kirimannya udah Kalimantan konveksi. Itu barangnya nggak sampai kan nggak dibayar. Nyampe nggak dibayar. Sampai sekarang dia pun penjahitnya nggak itu belum mulai masuk lagi. Wah parah sih. Emang nyampe di konveksian kan soalnya kalau konveksian itu banyak kan di acara-acara besar gitu. Iya. Acara pasti ada kena. Kan tadi bilang nyampe nggak dibayar. Tapi ya itu orang yang udah percaya bukan dari saya, udah kenalan saya. Nah, tapi berarti kalau caranya itu berarti nggak nggak DP dulu. Kan itu, soalnya mereka udah terikat kontrak gitu. Oke. Nah, beda kayak saya belum sana, masih jauh dari sana. Tapi ya bisa jadi nih habis dari podcast ini terus tiba-tiba ada kayak gubernur gitu ya, Bupati Banyuwangi, terus Amin. Ada Mas Atik. Halo Mas, wes pesen dong 1000 lusin wajir, 1000 lusin dong. Amin enggak. Sekarang aja yang paling banyak pernah itu negara miliknya BKP RMI. Ya, ya. Acara apa itu kayak PPG seluruh Banyuwangi itu hampir 500. Saya kerjakan waktu itu kaos kan cepat. Itu kurang dari 1 bulan selesai. Dari sablon sampai menjahitnya semua. Kalau di total nih sampai sekarang udah kan tadi kan bilangnya nggak ada pekerja dong, tapi pakai Iya. mitra. Udah ada berapa mitra yang ikut kerja sama Mas Atik? Ini kalau dihitung berapa ya? Kan soalnya kayak penjahit kaos sendiri, penjahit kemeja sendiri kan. Oke. Untuk penjahit kemeja itu ada 6-7. Kalau untuk kaos ada 3. Berarti itu 10 penjahit relasi kan. Relasi dong. Relasi mitra. Kalau awal-awal mulai dulu ini kan katanya itu dari organisasi minta buatin PDH. Iya. Nah itu modalnya gimana? Apa dari organisasinya? Organisasi jelas Iya, ya. jelas ya organisasi. Tapi waktu itu kan gini, contoh semuanya waktu itu udah pasarannya harganya 100 ya. Pasaran konveksi waktu itu 100. Tapi saya dipatok 80.000 harus jadi. Buset dah. Emang organisasinya kebangetan. Yang dipotong Tapi apa? alhamdulillah jadi. Jadi kayak yang diinginkan. Jadi saya masukin semua konveksi yang saya kenal, yang saya tahu, saya tawarin harga sekian dengan desain sekian harus jadi. Bisa enggak ya? Nah, ditawari dulu nih, mau apa enggak nih gitu. Iya, harus benar-benar cari relasi ya waktu itu. Waktu awal banget lah waktu itu. Dua telas ya. Atau dari 100 ke 80 ini lumayan nih 20.000 beli bakso ini. Berapa? Beli bakso ini. 20 kali berapa baju kan? Itu Intinya kenal. kayak yang tadi yang aku tanyain di awal itu ada nggak sih konsumen yang kayak memberikan review jelek? Review jelek Iya. pasti ada lah. Kurang gimana ya, kurang kayak ada miskomunikasi gitu kan. Iya. Biasanya gini. Ternyata sering-sering desain kan akhirnya. Setelah itu saya miskomunikasinya atau sama bordilan salah kayak tulisan. Iya. Harusnya waktu itu SMK itu lah, kalau nggak salah yang baru-baru ini SMK 7 Purworejo kalau nggak salah itu. Oke. Itu harusnya kan SMK 7 Banyuwangi. Ditulis SMK 7 Purworejo sama bordilan. Aduh, beda sekolah udah. Tapi ya kalau kayak itu kan salah di bordilan bisa saya ke bordilannya lagi suruh bordilan lagi. Bordil ulang lah gitu. Itu untungnya bukan baju. Kalau baju ya lumayan. Kalau baju kan sablonan tuh. Enggak ya, kalau baju kan ada yang bordil juga. Maksudnya kalau baju kan otomatis dia bongkar. Kalau bongkar kan otomatis keluar biaya lagi. Iya. Udah, tekor maksudnya. Tekor dah. Tapi ya demi kepercayaan konsumen. Itu misalkan di awal nih udah dikasih ini bahannya kayak gini. Ini kan kayak gini nih bahannya nih A gitu. Terus pas jadi B gitu pernah nggak? Kalau itu sih saya nggak pernah. Soalnya selalu saya update tentang barangnya adanya ready yang ini. Kalau ada meleset sedikit itu sudah saya konfirmasi dulu sebelum saya mulai bekerja. Soalnya kan itu menjadi kepercayaan yang penting. Keren sih. Kepercayaan yang penting banget dulu. Ada soalnya yang kayak gitu tuh ada. Gitu. Iya, ada juga. Saya juga pernah kemarin diceritain anak siapa ya? Anak dimisi kalau misalnya. Itu malah uangnya gimana? Dia ngerjain nggak sepenuhnya, terus uangnya
2 lari gitu. Ini Akhirnya mereka ke saya larinya, suruh bikinkan kayak bikin kontrak gitu ya. tapi ada positif negatifnya nih. Iya. Negatifnya yang dia itu lari, positifnya Mas Atik dapat ya. Dapetnya ke saya nih. Selama ini gimana cara Mas Atik ini mempromosikan usahanya gitu loh, konveksi ini ke orang-orang, apakah cuma dari mulut ke mulut doang atau gimana gitu? Kalau selama ini ada 2 cara sih gitu, dari mulut ke mulut pasti ya, relasi itu penting kan. Iya, relasi. Kamu bisa melobi perusahaan-perusahaan dengan ke HRD-nya itu kan karena ada relasi juga. Orang dalam dong. Ya kemungkinan itu ya. Tapi kan dengan didukung dengan kualitas lagi. Iya. Percuma kalau orang dalam tapi nggak didukung dengan kualitasnya, bisa tahun depannya bisa beli ke yang lain, ke orang lain soalnya harus didukung dengan kualitas. Terus untuk yang model lain pakai Instagram ya. Instagramnya apa nih? Kit Anti Confection. Kit Anti Confection, oke. Di situ udah biar teman-teman lihat ya, di Anti Confection ini itu nanti ada link di deskripsi itu. Buka loh. Pesen loh. Pesen nggak? Pesen harus. Dari IG itu selama ini itu sih yang nyangkut, malah dari Sulawesi, dari Polsek, sama dari mana lagi lupa. Lumayan lah. Dari IG ini lumayan ya. Dari IG belum ke marketplace yang lain itu. Rencananya sih mau gimana sana ya. Saat ini banget, apakah Mas Atik hanya ingin mendalami konveksi atau ingin merambah ke dunia lain? Kalau ingin merambah dalam dunia bisnis pasti kan ada, rasa yang merambah dunia lain pasti ada. Cuma kan gini prinsip aku, sebelum ini ya jadi bener-bener udah bisa berjalan, buat apa aku belajar yang lain dulu? Harus konsisten, karena untuk bisnis itu ide memang banyak, apalagi di teman-teman ide banyak. Cuma kan dibutuhkan komitmen tadi dalam berbisnis. Mantap banget. Soalnya gini, banyak orang bilang itu bisnis itu hanya bebas, siapa bebas, nggak bebas. Memenuhi permintaan konsumen wajib. Permintaan konsumen itu kayak perintah wajib gitu. Kalau perintah konsumen lewat, bebas bisnis itu. Ya, walaupun maksudnya bebas ini mungkin bebas dalam kita mengarahkan kemana, pemikiran kita, itu pun bebasnya. Mungkin orang-orang ini yang kan ada yang mau berbisnis, mereka semangat memulai karena mikirin soal pendapatan, omset, duit, cuan. Salah. Nikmatin dulu prosesnya. Jujur aja, aku dulu juga kayak gitu. Jadi mikirin omset. Wih gila ini pasti realistis lah, duit lah kayak gitu. Wah ini modalnya cuma segini, dapatnya segini, wah parah. Pasti tertarik dah. Tiba-tiba dikhianati oleh toko itu, aduh sumpah. Jadi dulu tuh aku tuh pernah jualan coil vape gitu ya, yang Voice Clapton macam-macam. Saya pakai itu lagi. Hah? Saya pakai Aegis. Saya sih udah berhenti sih. Udah berhenti. Kenapa berhenti? Hah? Sakit juga apa? Dendam rasanya hati ini sumpah. Itu pernah aku masukin ke sana, dia bilang nggak enak. Aku udah ini loh bahannya kayak gini, ini bahannya gini, belinya gini gitu. Dia bilang nggak enak. Sebulan kemudian apa? Dia buat produk dengan spesifikasi yang sama. Makanya itu kalau di bisnis nggak bebas, soalnya pesaing banyak. Iya. Kamu lengah sedikit, udah pesaing kamu yang tumbuh malah. Udah senggol. Kan? Iya, pesaing kamu yang tumbuh kalau kamu lengah. Sumpah sih. Beneran. Kalau ngomong soal saingan nih, Mas Atik kan di dalam bidang konveksi. Di konveksi di Banyuwangi sendiri kan ada banyak nih. Iya. Gimana cara Mas Atik menyaingi mereka? Ya yang saya tekankan tadi kualitas, jaga pelayanan sama kualitas. Kalau misalkan kualitasnya oke nih, oke, terus si customer ini nggak sebar-sebar, ini oke loh, itu gimana? Apa yang bakal Mas Atik lakuin? Kalau untuk nambah ke sini, yang ini ide-ide yang baru ini, saya ingin produksi sendiri, man. Udah ingin produksi buat brand sendiri, biar nggak melayani pesanan saja ya. Soalnya kan kalau belum ada pesanan kayak corona kemarin nih, gue pusing gitu rasanya. Rasanya dapat duit, sekarang kok nggak ada pemasukan, dompet saya jadi kosong gitu. Kalau kosong alhamdulillah jangan sampai itu. Ada aja. Berarti kan corona ini udah dari mana-mana gitu ya. Semua aspek. Semua aspek gitu, parah sih. Kecuali petani padi.
Ya mau gimana? Soalnya kan itu bahan pokok. Kemarin juga pernah main ke itu kelompok tani. Heeh. Tetap aja pesanan mereka banyak. Ya kalau nggak ada padi kagak makan kita bos, kagak makan bos. Bener kan? Kecuali kayak petani padi, dia agak ngefek ke corona itu. Ya lagian kan nanam padi nih. Ya kali kita peluk-pelukan kan nggak mungkin dong, nggak mungkin dong. Kayak Bener juga. motivasi terbesar Mas Atik untuk memulai bisnis dan mempertahankannya. Ini prinsip sih, biar gimana ya, saya nggak ragu untuk mengambil keputusan dalam bisnis ya. Ini prinsip saya sendiri. Saya lahir tanpa memegang uang, dan saya mati tanpa membawa uang. Lantas mengapa saya meragukan untuk masalah kehidupan saya? Karena saya kan punya Tuhan. Itu sih prinsip yang saya pegang selama ini. Jadi kayak di dunia bisnis kan, ya yang penting kalau dalam agama Islam kan diterangkan, yang penting usaha gerak. Tapi ya jangan bodoh lah, gerak ya gerak aja, bodoh juga harus dipikirkan geraknya di mana. Penting usaha. Insecure saya bos, insecure aku. Kau berbahan cuma menatap saja dengan tersenyum. Enggak, pasti bisa. Terus ada nggak pesan buat teman-teman UKM kewirausahaan atau enggak teman-teman yang lihat video ini tentang memulai bisnis dan mempertahankannya seperti kayak motivasi tadi? Motivasi untuk teman-teman yang baru mulai. Ya pertahankan ide terutama, terus lebih ke evaluasi diri. Soalnya kalau gini, kalau di dalam dunia kerja sebagai karyawan, kamu dalam zona nyaman enak itu karena ada leader yang selalu membimbing kamu. Tapi kalau dalam dunia bisnis nggak ada leader yang membimbing kamu, harus kamu sendiri yang menentukan arah mana kamu yang harus diambil dan orang-orang mana yang mensupport kamu. Soalnya kalau kamu salah pertemanan, udah bisa mengenai komentar juga soalnya. Jadi malas-malasan, jadi ngikut sana ngikut sini ya. Pertahankan komitmen paling kuat. Berkuat dulu berkomitmen untuk dunia bisnis. Kalau misalkan kita udah punya komitmen nih, komitmennya udah aku mau usaha, tapi kagak ada modal. Nah ini untuk bisnis menurut saya itu kan modal itu nggak selalu uang. Oke. Modal itu ya oke lah uang itu dianggap paling akhir. Pertama ide, relasi, uang. Kalau ide udah diperkuat dengan relasi juga, relasi nggak mungkin dia diam, pasti dia mau invest. Yang saya alamin, soalnya saya pinjam uang itu nggak 1-2 kali, udah sering udah. Jadi kalau udah posisi itu, ya kayak saya bagi hasil gitu. Daripada minjem ke bank, nggak mau saya memanfaatkan teman soalnya. Tapi bisa hasil. Ya oke lah. Udah menjadi riba lah bisa itu. Jadi investasi yang dilakukan oleh teman-temannya Mas Atik ini bagi hasil gitu. Iya. Kalau ada proyek, semua kurang modal gitu ya, yang saya lakukan. Parah sih. Kan dibilangnya apa? Yang datang ke Karang ini udah keren parah sumpah sih. Nggak mungkin. Ya, Prinsip soalnya kan untuk usaha itu. Kalau saya itu, apalagi? Nggak bisa mikir lagi deh sumpah, ini keren banget. Hari ini kita kedatangan orang yang keren, punya prinsip yang baik. Nggak keren KWU sih. Lu beginian. Soalnya kalau zaman saya dulu apa ya? Kayak ada event kerjakan, ada hasil main-main. Udah ya. Kita kebalikannya nih. Kita main-main sambil menghasilkan hasil. Asik. Kalau saya lihat KWU sekarang itu gimana ya? Kayaknya gimana? Dulu kan ada itu etalase. Berjalan nggak etalase? sebelum COVID. Kagak. Padahal menghasilkan loh, Jok. Beneran menghasilkan. Saya dulu itu per hari hampir 75. Tunggu. Ngomong-ngomong soal etalase. Ini adalah produk dari Jingumers. Siapa itu? Jingumers ini divisi baru di UKM UKM KWU Poliwangi. Nah di Jingumers ini mereka ini menghasilkan produk-produk yang merchandise gitu, kayak misalkan kayak gini baling-baling, terus ada juga kaos dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan Mas Atik pengen beli
merchandise. Lebih maju kan kamu sekarang. Keren banget. Kamu sekarang lebih maju kan. Ya etalasenya minggirin jadi yang lebih baik. Jadi ya geser lah. Lumayan lah ya kalau saya dulu. Saya kuliah aja bisa dapat 50.000. Lumayan uang makan, uang bensin. Kayaknya semenjak aku pertama kali masuk ke Poliwangi nggak ada sih itu. Udah nggak ada. Ya setiap tahun kan beda orang soalnya. Iya. Dan podcast ini juga ada karena Wanda si ketua umum. Mantap kan? Wanda. Ya, yang tadi itu yang briefing tadi. Iya, setelah itu. Kan tadi briefing udah ketemu toh. Lupa. Kemarin udah pernah ketemu kan waktu di Magi. Tapi lupa lagi. Kalau itu orangnya. Mas dulu anak tak agribisnis. Iya, ada juga ya kebetulan. Cuma malah di agribisnis dulu kurang aktif. Akhirnya di eksternal sama di kewirausahaan. Malah kebalik gitu. Malah kembali. Iya. Soalnya dulu gimana ya? Malah lebih tertarik yang di bukan di zona sendiri kan, lebih tertarik di zona yang lain. Oke. Di agribisnis. Ya, keluar dari zona nyaman itu emang terbaik ya, Bang. Keluar dari zona nyaman mungkin aja ya, mungkin aja kalau dulu nggak ke nggak ke UKM KWU. Nggak ada konveksi. Nah, soalnya dari organisasi eksternal lah yang belajar. Iya. Di target seperti itu kan dari organisasi eksternal juga. Coba dulu nggak minta ini 80.000 harus 80.000 ini nggak bakal jadi sekarang. Bisa aja sekarang malah jadi kuli. Nah, Janganlah, astagfirullahaladzim. kalau dulu itu gimana ya, Bang? Ya emang ya nggak mungkin soalnya dari 100 harus harga sekian. Mikir bola balik udah. Kalau ada di aku semumet ya gue. Apanya nggak dua konco kan? Ya, Aduh. beneran lobby akhirnya kan. Mempercayakan yang makernya dulu. Ya oke lah, kita kan udah 30 menitan lah kita udah ngobrol. Nanti kita lanjut lagi pas off air. Dan kesimpulan dari Mas Atik ini adalah relasi itu penting, bos. Kita mau ngomong ke orang dalam, kita mau memperluas relasi, kita mau memperluas usaha kita. Relasi itu penting. Jadi kalau kalian ingin mempunyai usaha, kalian jangan cuma ngandelin ini usahaku bagus, skill bagus, barang bagus, terus kata orang bagus, tapi orang itu nggak nyebarin ya sama aja. Jadi kita juga harus promosi, kita harus relasi, kita harus ke Instagram, Facebook, semuanya. Dari kayak Mas Atik ini tadi Instagram, dia sampai ke Sumatera, Kalimantan, Papua Nugini udah dia masukin semua. Oh belum Papua Nugini. Besok ya, lolos. Besok. Jadi udah relasi itu penting. Akhir kata kita udah akhiri aja sampai di sini. Mas Atik juga kayaknya udah pengen lanjut sih sebenarnya gitu, tapi ya gimana? Udah 30 menit. Saya agak free Sabtu kan weekend. Gak ada kerjaan ya sekarang, kagak ada urusan. Sudah dipotong kemarin. Kan saya bukan motong aja. Oh iya. Biasanya main-main. Enaknya jadi konveksi, bos. Enak banget. Kamu ambil bagian Gimana? Kalau ambil bagian penjahit ya udah Ya, di lama. rumah terus. Di rumah terus harusnya. Mending enak gini, main-main, cari orderan, potong ya. Pas udah motong, main, terus dapat orderan lagi. Mas Atik, order dong. Berangkat. Kelar, main lagi. Pokoknya data masih ada, tinggal ya. Santai kok. Enak banget jadi konveksi, enak banget. Bukan cuma konveksi, semua usaha itu juga enak. Dan jangan takut untuk memulai sebuah usaha. Apapun usaha itu, asalkan kalian punya niat, punya modal. Kayak yang dibilangin modal itu bukan cuma uang, tapi juga hal-hal yang tadi dibilangin sama Mas Atik. Lupa, scroll ke belakang. Dan terima kasih ya bos. Sama-sama. Gila, keren banget sih hari ini. Oh ya, ikutin aku ya, apa? Jargon. Iya jargonnya. Jargon ini. Lupa aku apa jargonnya? Aduh, gimana ini? Perlu diaspek lagi. Kamu ikut saya belum? Yes. Aku ngikutin. Yang entrepreneur spirit? Yes, never never give give up. up.